Marvel Cinematic Universe akan segera memasuki fase akhir dari multiverse saga. Banyak karakter utama yang telah melalui berbagai pertempuran besar, dan seiring dengan semakin kompleksnya ancaman di depan mata, tampaknya tidak semua pahlawan bisa bertahan hingga akhir. Beberapa Avengers tampaknya sedang dipersiapkan untuk mengucapkan selamat tinggal di penghujung fase 6 ini. 5. Scott Lang atau Ant-Man. Scott Lang memulai perjalanannya sebagai Ant-Man dengan pendekatan yang ringan dan penuh humor, namun lambat laun ia menjadi bagian penting dalam peristiwa besar MCU. Sejak keterlibatannya di Captain America, Civil War hingga perannya dalam Avengers Endgame, Scott membuktikan bahwa ia bisa menjadi pahlawan yang menentukan. Walau berasal dari latar belakang biasa. Namun setelah film ketiganya, yaitu Quantumania, citra Scott sebagai tokoh utama terasa mulai melemah karena fokus cerita beralih dan dukungan dari karakter pendamping pun berkurang. Keterlibatannya dalam pertemuan pertama dengan Kang The Conqueror menempatkan Scott pada posisi penting, tetapi juga menyiratkan bahwa ia mungkin sudah mencapai titik kulminasi dalam perjalanannya. Kang bukan sekedar musuh biasa, dan bila ia kembali dalam bentuk ancaman lebih besar di Avengers Doomsday, kemungkinan besar Scott akan menjadi salah satu karakter yang dikorbankan demi menggambarkan besarnya ancaman. Ini bisa jadi langkah dramatis untuk memperkuat ketegangan menjelang akhir saga multiverse. Selain itu, kehadiran Cassie Lang yang mulai menunjukkan potensi sebagai pahlawan muda juga menjadi alasan logis untuk mengakhiri kisah Scott. Dengan generasi baru mulai naik daun, peran ayah sekaligus mentor bisa menjadi pengorbanan emosional yang efektif bagi perkembangan karakter Cassie. Scott Lang bisa menutup kisahnya sebagai pahlawan yang sederhana namun berjasa besar bagi dunia, sekaligus membuka jalan bagi Ant-Man generasi selanjutnya. 4. Peter Quill atau Star-Lord. Setelah tim Guardians of the Galaxy berpisah di akhir film ketiga mereka, Peter Quill memilih kembali ke bumi. Ini menandakan peralihan besar dalam perjalanan karakternya, yang selama ini lebih dikenal sebagai pemimpin tim luar angkasa. Tanpa kehadiran Rocket, Nebula, dan Gamora, peran Peter terasa lebih ringan dan tampaknya memang sedang diarahkan menuju akhir. Terlebih lagi, dengan latar yang sekarang kembali ke bumi, keterlibatannya dalam konflik besar seperti di Secret Wars bisa menjadi penampilan terakhirnya. Peter memiliki hubungan yang kuat dengan timnya, dan sebagian besar pengembangan karakternya berakar pada ikatan dengan mereka. Dengan tim yang kini bubar, peluang untuk cerita baru yang kuat terasa lebih terbatas. Meski karakternya tetap populer, tanpa kelompoknya, Peter mungkin akan sulit mendapat porsi cerita yang kuat dalam alur besar Avengers. Hal ini memberi sinyal bahwa kemunculannya selanjutnya bisa menjadi penutup yang emosional bila ia muncul kembali di Phase 6, terutama di film seperti Doomsday. Peran Peter kemungkinan besar tidak akan sebesar sebelumnya. Tapi justru dengan posisi yang tidak terlalu sentral ini, kisahnya bisa ditutup dengan momen heroik atau pengorbanan yang memberikan dampak besar. Ini bisa jadi penghormatan terakhir bagi karakter yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari MCU selama hampir 1 dekade. 3. Clint Barton. Clint Barton telah menjadi bagian dari MCU sejak fase awal. Sebagai salah satu dari 6 Avengers asli, ia menjalani banyak misi penting, dari pertempuran di New York hingga konfrontasi terakhir di Endgame. Namun belakangan, cerita Clint mulai beralih ke arah pensiun, terutama setelah serial Hawkeye di mana ia menyerahkan peran pahlawan kepada Kate Bishop. Serial itu sendiri sudah menunjukkan bahwa Clint ingin menjauh dari kehidupan sebagai pejuang. Meski begitu, bukan berarti Clint sudah aman sepenuhnya. Masa lalunya sebagai Ronin masih menjadi bayang-bayang yang menghantui,
dan masih ada kemungkinan bahwa ia akan kembali untuk satu misi terakhir demi menebus semuanya. Jika Avengers kembali membutuhkan bantuan dari seluruh lini veteran, Clint mungkin merasa perlu bergabung sekali lagi. Dan jika ia kembali, momen pengorbanan bisa menjadi akhir yang pas untuk karakternya. Hubungan emosional yang dimiliki Clint dengan sesama anggota Avengers juga memperkuat kemungkinan ini. Ia adalah salah satu tokoh yang dekat dengan Natasha Romanoff dan pernah merasa bertanggung jawab atas kepergiannya. Dengan cerita yang terus bergerak ke arah peralihan generasi, Clint Barton bisa menutup kisahnya sebagai sosok pahlawan yang memilih mengorbankan diri demi masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus. 2. Bucky Barnes atau The Winter Soldier. Bucky Barnes pernah menjadi figur sentral dalam beberapa film penting MCU. Mulai dari sahabat Steve Rogers, menjadi Winter Soldier, hingga akhirnya memulai langkah penebusan dosa. Namun, arah pengembangan karakter Bucky akhir-akhir ini tampak tidak jelas. Dalam The Falcon and the Winter Soldier, ia tampil sebagai mitra dari Sam Wilson dan menunjukkan perkembangan emosional yang signifikan. Tapi setelah itu, perannya kembali kabur dan tidak memiliki porsi yang kuat di tengah banyaknya tokoh baru. Kemunculannya dalam tim Thunderbolts menambah keanehan dalam jalur karakternya. Alih-alih melanjutkan perjalanan bersama Sam sebagai Captain America baru, Bucky justru ditempatkan dalam kelompok anti-hero yang punya dinamika tersendiri. Meski masih bisa nyambung lewat masa lalu kelamnya, Bucky lebih terlihat seperti tambahan cerita dibanding tokoh utama. Hal ini bisa menjadi sinyal bahwa MCU sedang bersiap menutup kisahnya dalam waktu dekat. Bila Bucky kembali muncul di Avengers Doomsday, salah satu cara untuk memberikan dampak emosional besar adalah lewat pengorbanan dari karakter lama. Bucky sudah beberapa kali berjuang untuk menebus kesalahan masa lalunya, dan jika ia akhirnya gugur dalam pertempuran demi menyelamatkan orang lain, hal itu bisa menjadi penebusan yang paling sempurna. Penutup seperti ini juga akan membuat warisan Steve Rogers terasa tetap hidup dalam aksi sahabatnya. 1. Thor. Thor merupakan satu-satunya anggota Avengers asli yang masih memiliki film solo hingga fase terbaru. Namun seiring berjalannya waktu, arah karakter Thor makin terasa tidak menentu. Setelah penampilan gemilanya di Thor Ragnarok, banyak penggemar mengharapkan pendekatan baru terhadap sang dewa petir. Namun ekspektasi itu tidak sepenuhnya terpenuhi, terutama karena Love and Thunder mendapat banyak kritik karena perubahan nada cerita dan gaya humor yang terlalu dominan. Kini, dengan karakter yang sudah melewati banyak kehilangan dan perubahan, jalan cerita Thor seperti berada di ambang penyelesaian. Ia sudah tidak lagi menjadi Raja Asgard, sudah menyerahkan banyak tanggung jawab, dan kini memiliki anak angkat bernama Love. Kehadirannya dalam Phase 6 bisa menjadi bagian dari pertempuran terakhir para pahlawan, baik untuk membela bumi maupun semesta dari ancaman besar seperti yang diprediksi dalam Multiverse Saga. Jika Thor benar-benar berakhir dalam pertarungan terakhir di Secret Wars, itu bisa menjadi penutup yang epik untuk salah satu karakter paling kuat dan ikonik di MCU. Dia telah melalui banyak hal sejak film pertamanya, dan mengakhiri kisahnya dengan pertempuran terakhir akan memberikan makna emosional bagi warisan Asgard dan peran besar Thor dalam semesta Marvel.